Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys. Ini perlu disetujui bahwa kita mendapatkan nikmat lainnya. Tadi di acara pertama dimulai dengan acara dosa bersama, kemudian sambutan sambutan dari Pak Gubernur, ada Ketum, ada Wali Diri, ada Kapolda, dan saya sendiri. Kemudian ada tadi itu acara penyampaian informasi. Kebetulan saya di Banten adalah ketua bidang bidang Infocom, informasi komunikasi serta kemudian Islam. Jadi merasa perlu, merasa terpanggil untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat aktual menyangkut persoalan-persoalan di Banten. Di antaranya satu yang disampaikan oleh Pak Dadrem tentang ketahanan keamanan nasional dalam konteks investasi ekonomi nasional. Kemudian ada dari Polda itu juga menyampaikan tentang peran Polri dalam mengamankan investasi, di antaranya adalah sinergis dengan Banten. Ada juga dari Bapeda menyampaikan tentang SN. Kemudian ada juga dari Bapeda lagi tentang lobby PSN di Banten. Jadi ini yang perlu saya sampaikan juga, sering terjadi simpang siur informasi di masyarakat. PIK 2 adalah PSN, padahal PSN bukan juga PIK 2, PIK 2 bukan PSN, dan PIK 2 tidak pernah di PSN kan, dan PIK 2 itu setelah saya lakukan survei di sana, itu tanahnya masih berjabatan, jadi belum dibangun apa-apa gitu. Jadi alangkah terburuk-buruknya ketika kita mengatakan tanah yang digarap juga itu ada program garap. Ini menyalahi prosedur yang ada di Banten. Ini yang ingin saya sampaikan. Nah, sehingga masyarakat di luar sana simpang siur kami perlu menjelaskan oleh para ahlinya dan yang mereka seperti menjelaskan. Kalau saya tidak menyampaikan, hanya memfasilitasi pemerintah untuk menyampaikan berita sebenarnya, fakta sebenarnya tentang PSN dan PIK 2, karena dua hal yang berbeda. Jangan disamakan, ini yang terjadi. Saya kira itu. Jadi kalau hal-hal yang lain seperti tadi ceramah pidato yang disampaikan oleh Ketua ini, karena itu adalah mitra pemerintah, pelayan umat. Satu, bagaimana melayani umat secara profesional dan juga menjadi mitra pemerintah. Kalau program pemerintah seperti proyek strategis nasional itu baik, pasti didukung. Kenapa? Mungkin selalu bicaranya maslahat mudarat, dan itu harus melalui suatu kajian yang mendalam dan prosedural. Mungkin ada prosedur untuk menimbulkan suatu pendapat. Ini masalah yang berbahaya kalau kita menyampaikan pendapat yang keliru, karena dulu itu ada prosedur pengambilan keputusan. Pertama, tasawur itu menggambarkan suatu perkara secara utuh, tidak boleh kita sembarangan. Yang kedua baru penilaian, baru lagi konsep hukumnya, baru kita memutuskan membuat pertimbangan, pembinaan dan sebagainya, memutus. Seperti itu dulu, tidak boleh sembarangan. Jangan sampai orang berpendapat PSN merampas tanah negara, tidak ada. PSN itu tidak ada merampas PSN itu merampas tanah rakyat, Pak. Itu tidak ada. PSN itu tanah negara yang difungsikan, diinginkan untuk dibangun oleh swasta agar nilai manfaatnya lebih tinggi. Itu yang saya dapatkan dari penjelasan tadi dari Bapeda. Jadi tidak betul kalau PSN itu merampas tanah rakyat, tidak betul. Oleh karena PSN ini tujuannya baik, program pemerintah, maka mungkin selayaknya menimbang menjadi pertimbangan untuk memberikan dukungan kepada PSN. Karena ini biayanya manfaatnya besar. Satu, pertumbuhan ekonomi. Kedua,
pekerjaan di Banten ini tenaga kerja banyak nganggur. Kalau bisa diserap sekitar 30.000 atau 50.000, artinya banyak orang yang diselamatkan dari kemiskinan. Ini perlu juga dipertimbangkan oleh kawan-kawan semua untuk melepaskan egois, untuk membangun empati kepada kawan-kawan kita yang nasibnya kurang beruntung. Mengapa mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak? Ini perlu dipertimbangkan oleh kawan-kawan untuk kita juga sama-sama kita mendukung. Kalau kita membela rakyat, carikan mereka pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak. Kalau lapar, kasih makan. Kalau butuh, cerdaskan. Itu baru kita namanya membela rakyat. Saya kira itu cukup ya. Ada pertanyaan? Terkait dengan rekomendasi MUI pusat yang terkait rekomendasi MUI pusat kan nanti akan ada tabayun lagi. Tabayun lagi dari tim tabayun akan melakukan kerja lagi. Ya mesti memang dari tabayun dulu baru keputusan, bukan keputusan dulu baru tabayun. Artinya tabayun dulu, baru kemudian tabayun, tasawur, tasdik, mencari konfirmasi kepada narasumber, kemudian menggambarkan perkara secara utuh, baru menghukumi seperti itu. Ya. Kalau kita menunggu tabayunnya itu seperti apa? berarti kalau di dalam MUI sendiri mekanismenya harus mempernas lagi MUI untuk Sama. mengubah itu. Sama. Kalau itu nanti kan gini, hukum itu kan bisa hukum yang dulu dari budaya keagamaan. Hukum itu bisa berubah karena ilahnya ada atau tiada. Artinya nanti MUI Banten siap mendampingi MUI pusat terkait tabayun itu. Tergantung pimpinan nanti rapat seperti apa. Pimpinan mana? Banten apa pimpinan pusat? Ada prosedur di Banten itu, di MUI ada prosedur. Tadi saya jelaskan prosedurnya itu melalui tabayun dulu, memberi informasi, menggambarkan perkara secara utuh, perkara yang besar, benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ya guys.